satu hari pernah ingat, selebihnya lupa lawan Allah. Ada orang yang dikeluarkan dari neraka padahal dia selalu maksiat kepada Allah. Di suatu tempat ada dia mundur dari maksiat karena takut kepada Allah. Remeh suatu taat walaupun intim walaupun kecil, karena itu adalah keridhaan daripada Allah. Ridha Allah itu nangganal. Kita memberi orang 1.000 rupiah kecil, tapi nangganal tuh kasukaan Tuhan itu gana. Kasukaan Tuhan itu nang kada ada nilai. Kita mengucap zikir misalnya Allah, Allah, inting beneran itu, kecil bener stumat. Tapi Allah ridha Allah itu ridha Allah itu nang ganal, itu nang menyelamatkan kita. Maksiat halus ya maksiatnya sedikit, tapi murka Allah itu nang maulah ganal. Karena sekecil apapun maksiat, di dalamnya itu ada suhtullah, ada kemurkaan Allah. Murka Allah ini yang kita kadang-kadang menyandangnya. Ada maksiatnya halus saja, sekali aja menyirit kepada yang haram, kecil aja itu dianggap dosa kecil. Bujur dosanya kecil, tapi murka Tuhan itu langgana. Murka Tuhan itu. Jadi banyak dosa yang kita anggap kecil, tahu-tahu itu yang membuat celaka manusia. Nah, banyak taat yang halus, tahu-tahu itu yang menyelamatkan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jitama'a ahlun nar wa man sya'allah ma'ahum min ahlil qiblah. Qala al-kuffar lil muslimin, alam takunu muslimin? Qalu bala. Fayaqulun ma aghna ankum islamukum idza antum ma'ana fin nar. Fayaqulun kanat lana dhunubun fa ukhidna biha. Fayasma'u Allah azza wa jalla فيأمر بإخراج من كان في النار من أهل القبلة فيخرج الكفار قالوا يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما أخرجوا. Artinya berkumpul penghuni di neraka dengan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah bersama mereka dari ahli kiblat, daripada muslim. Maka orang-orang kafir berkata kepada orang-orang muslim, bukankah kamu orang-orang muslim? Orang-orang muslim menjawab, iya. Orang-orang kafir berkata, Islammu tidak berfaedah bagimu karena kamu bersama kami di neraka. Dalam neraka nih bakumpul orang kafir. Maka itu Islam. Jadi kan bila Islam pada neraka, berarti Islam itu kada dijual artinya sama aja yang kafir pada neraka juga kita mati. Ya orang Islam, kami mempunyai dosa-dosa lalu kami dihukum sebab dosa-dosa itu. Maka Allah Azza wa Jalla apa yang dikatakan oleh mereka, lalu dia menyuruh mengeluarkan orang-orang dari ahli kiblat dari neraka. Allah mendengar percakapan itu. Bapak juga Islam sama aja pada neraka mati. Jangan pakai sembahyang 5 waktu sehari, puasa kami sembahyang kada, puasa kada, mati ya neraka juga sama-sama. Nah, Tuhan mendengar itu. Lalu Allah menyuruh malaikat mengeluarkan orang-orang dari ahli kiblat, dari kaum muslimin dari neraka. Ya Tuhan, toh keluarkan orang Islam di neraka, kasihan ingin diuruti orang kafir. Maka mereka dikeluarkan dari neraka. Maka apabila orang-orang kafir melihat yang demikian, maka mereka, wahai sekiranya kami orang-orang Islam
maka kami dikeluarkan sebagaimana mereka dikeluarkan. Nah, jadi situ tahu. Kami Islam dulu juga ada harapan dikeluarkan. Belum. Kapan kita nang Islam keluaran di sini kita maka habisin salawasan. Ada. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat Rabbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Artinya orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Jadi situ hanya menyesal. Kiranya orang muslim itu kayaknya juga kekal dalam neraka, padahal kada. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis bahwa ada beberapa perbedaan walaupun sama-sama di neraka. Ini orang muslim yang kebanyakan dosa kada diampuni oleh Allah, mati kada bertobat, masuk neraka. Orang kafir sudahnya pada hulu masuk neraka. Tetapi ada perbedaan antara lain lah suraku ayunu. Orang Islam yang masuk neraka itu kada dibutakan mata mereka. Orang kafir mana buta, mana dalam neraka. Wala yuqranuna bisyayatin. Orang muslim yang masuk neraka itu kada dikumpulkan dengan syaitan dalam neraka. Wala yujra'una bil hamim. Orang muslim yang masuk neraka itu kada diminumi dengan minuman air yang sangat panas. Nah, kalau orang kafir itu ini diberi makani dengan makanan yang sangkal. Kayak ingatan dalam dunia bila sangkal itu minum. Lalu di situ minta banyu. Kami sangkal disuruhnya banyu yang sangat panas. Muka beparak aja sudah luluhan daging. Nah, kalau orang muslim walaupun dia masuk neraka, dia kada akan disidangkan air yang panas itu. Jadi itu perbedaan antara orang muslim di neraka dengan orang kafir walaupun sama-sama di neraka. Orang mukmin itu ada yang masuk neraka hingga dua batisnya aja, ke atasnya kada di api neraka. Ila akibai ada hingga dua buku lali hingga situ. Ada hingga paha, ada hingga pinggang, ada sampai leher. Namun habis sebagian tanyalam di api, nah orang beriman tuh kada. Di muhanya itu ada bekas tempat sujud kepada Allah yang diharamkan dimakan api neraka. Jadi paling tinggi hingga bulu apinya paling tinggi. Atas kadar dosa-dosa mereka. Minhum man yamkuthu biha syahra. Ada yang berdiam di neraka sebulan diangkat. Ada minhum man yamkuthu biha sanatan, setahun hukumannya. Kayak orang dalam penjara juga. Hasil sidang sebulan dalam penjara tuh dikatok. Sesuai dengan kesalahannya. Ada yang disidang Tuhan kesalahan setahun. Hanya dikeluarkan. Wa atwaluhum biha muksa biqadri dunya mundu yawma khuliqat ila ana. Yang paling lawas itu di penjara neraka itu yang dihukum sepanjang dunia. Nah, tapi kita keluar juga akhirnya cuma seumur dunia. Misalnya dunia ini umurnya 10.000 tahun. Nah, maka dia dijatuhi hukuman selama 10.000 tahun. Hanya kena keluar dari api neraka. Jadi setiap orang-orang kafir pasti mereka mencita-cita beriman di dunia dahulu. Kenapa? Karena dalam surga saya kurang kawan. Dulu banyak surga ramai, dalam neraka saya kurang kawannya. Dulu neraka rami, banyak orangnya. Sebulan ada yang 10.000 keluar masuk surga. Setahun kena ada sekian ribu orang dikeluarkan masuk surga. Jadi kita harus orangnya.
Maka lebih dikit banget siksanya. Kan sedikit yang dimakan apinya. Karena pas orang habisan semuaan, tinggal lagi orang kafir di neraka, kada akan dikeluarkan. Apa firman Allah, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Artinya orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu a'lamu bi'abdihil mu'min minal walidah asyaqiqah biwaladiha." Artinya sungguh Allah itu lebih menyayangi hambanya yang mukmin daripada ibu yang penyayang terhadap anaknya. Kayak apa ibu tuh sayangnya lawan anaknya, sayang lagi Allah terhadap orang mukmin itu. Nah, jadi artinya di akhirat itu dalam proses manusia itu dihisap oleh Allah, ditimbang amalnya oleh Allah. Sebelum orang ini dijatuhkan catatan amal dengan tangan kiri, artinya bila kita menerima amal dengan catatan itu tangan kiri, kita bakal gugur kena di siratal mustaqim. Kalau kita menerima amal dengan tangan kanan, bakal selamat di situ. Nah, sebelum Allah